Saya sangat menghargainya. Mari kita akan selamat sore Bu Nancy, Pak Yonatan, ya, Dasa ini dan Ibu Ruth. Kita akan memulai materi kita pada saat ini. Kita akan mohon pertolongan Tuhan dengan kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami di waktu ini. Kami rindu boleh belajar tentang pernikahan dan misteri Injil. Biarlah apa yang kami bisa pelajari saat ini boleh menjadi berkat buat pernikahan kami dan nantinya kami boleh menguatkan pernikahan-pernikahan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkeluarga dan kami mohon berkat Tuhan supaya Tuhan terus memakai pernikahan kami dapat menjadi teladan, dapat menjadi kesaksian sehingga ketika orang belum percaya melihat, mereka boleh melihat Tuhan di dalam pernikahan kami. Mereka boleh mengenal Kristus melalui pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh melihat dan bersama-sama pada waktu ini. Tuhan memberkati segala pergumulan yang ada, berkati perekonomian, berkati pekerjaan pelayanan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah pakai mulut bibirnya mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Biar Tuhan Yesus dipermuliakan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu kehormatan boleh belajar bersama-sama. Ya, terima kasih sudah boleh bersama-sama. Saya akan unmute dulu sehingga rekan-rekan bisa terfokuskan. Saya akan membagikan materi, kita akan belajar pada saat ini tentang marriage and the mystery of gospel. Ya, yang sharing ini saya ambil sharing ini saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Ray Ortlund, ya. Oke. Ray Ortlund, beliau ini seorang doktor. Tulisannya yang ditulis itu tidak panjang, tapi sangat padat sekali ya, dengan konsep biblikal ya. Kita akan melihat marriage and the mystery of the gospel ya. Nanti yang kita bahas yang utama adalah melihat apa itu pernikahan dari sisi iman Kristen ya, dari kekristenan, lalu kemudian bagaimana Allah itu menghargai pernikahan dan seksualitas ya. Oke, saya mendengarkan materi dari beliau dan itu memberkati saya ya.
Bapak Ibu. Oke, apa itu pernikahan? Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, Allah menciptakan dunia dengan begitu luar biasa sekali ya. Allah menciptakan dunia dengan firman, ya. Apa yang Tuhan katakan di dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang keenam, itu terjadi. Jadi firman itu Tuhan menciptakan dari firman, ya, kecuali manusia yang dicipta dari debu dan tanah. Ya. Tapi kita melihat bahwa kemudian mengapa Allah menciptakan segala sesuatunya sebelum kemudian Allah memberikan Adam dan Hawa, setelah Hawa diciptakan itu, Allah menciptakan dunia dengan begitu luar biasa terlebih dahulu untuk apa? Ternyata itu untuk Adam dan Hawa. Untuk sebuah pernikahan daripada yang pertama di Taman Eden itu, ya, pernikahan yang sangat indah, di mana Allah menciptakan di hari yang kedua dari tulang rusuk Adam itu diciptakanlah Hawa. Nah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Berarti ini memberikan gambaran betapa Allah itu sangat menghargai ya pernikahan. Allah sangat menghargai ciptaannya manusia ini yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, lalu kemudian itulah gambaran Bapak Ibu ya. Surga atau bumi dan uh, langit yang baru diciptakan untuk siapa? Nah, kalau pertama bumi ini diciptakan untuk Adam dan Hawa ya, tentu untuk keturunannya. Nah, bumi dan langit yang baru diciptakan untuk siapa? Untuk gereja Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Kristus, Kristus yang sudah mati untuk orang-orang yang dikasihinya, pernikahan dengan anak domba. Ya, jadi itulah gambaran langit dan bumi yang baru. Itu diciptakan untuk gereja dan Kristus. Ya, jadi ini sebuah penggambaran yang sangat indah sekali, ya. Oke. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, sangat indah sekali ya di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ya. Satu keagungan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25, kita melihat apa itu nanti pernikahan Kristen ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Artinya tidak baik itu artinya betul-betul sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat kurang sekali. Sangat-sangat penuh kekurangan. Ya.
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya nyala semuanya kepada manusia itu untuk melihat dan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Apa itu pernikahan Kristen? Ya. Kalau melihat dari ayat ini, kita melihat bahwa pernikahan Kristen itu adalah seorang laki-laki ya, bersatu dengan istrinya, seorang wanita. Keduanya menjadi satu daging. Ya. Di dalam definisi yang dibagikan adalah satu laki-laki bersama dengan satu perempuan di dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, ya, bersama-sama saling berbagi tanpa ada penghalang dan tanpa ada batasan. Mereka saling berbagi, laki-laki dan istrinya ini atau suami istri ini saling berbagi di dalam suka dan duka, dalam petualangan-petualangan iman. Satu saling berbagi, satu di dalam budgeting, ya, dalam keuangan, dalam tujuan hidup, di dalam hubungan seksualitas, ya. Jadi di situ kita melihat, Bapak Ibu, kenapa kemudian ketika Adam diciptakan itu tidak langsung bersama dengan Hawa. Nah, salah satu penafsiran adalah supaya Adam itu bisa menghargai, ya, ketika dia sudah bekerja keras, ya, memberi nama semua binatang itu dengan namanya masing-masing. Ini anjing, ini kucing, ini sapi dan seterusnya. Tapi dia tidak menemukan kerekanan begitu ya, di mana dia bisa berkomunikasi, dia bisa sharing, dia bisa membagikan isi hatinya. Nah, di situ dia merasakan satu kekosongan. Nah, disitulah ketika orang membutuhkan, Tuhan masuk, ya, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Sehingga ketika Adam melihat bahwa, wah, Hawa ini yang diciptakan ini cantik sekali, ya. Saya bisa berkomunikasi dengan dia. Saya bisa menyatakan isi hati kepada dia. Ini memenuhi kebutuhan saya, ya. Saya bisa merasa kasihnya, saya merasa dikasihi oleh dia. Dan saya pun bisa memberikan kasih saya kepada dia. Ya, sehingga ketika Adam bertemu dengan Hawa ini, Adam memberikan apresiasi, ya, memberikan pujian
inilah daging dari dagingku, ya. Jadi Adam sangat mengapresiasi untuk ciptaan yang Tuhan berikan, yaitu Hawa, Bapak Ibu, ya. Jadi eh, jadi tentu sangat baik sekali ketika pasangan bisa saling memberikan apresiasi satu dengan yang lain, ya. Kalau kita melihat berikutnya, Bapak Ibu, ya, di dalam Kejadian 3. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa pernikahan ini diciptakan Tuhan sebelum kejatuhan. Ya, sebelum kejatuhan. Pernikahan itu, sehingga pernikahan itu betul-betul merupakan remnan atau sesuatu yang masih sangat berharga yang dunia ini boleh dapatkan. Ya, jadi pernikahan ini bukanlah ide daripada manusia, tetapi pernikahan ini adalah ide wahyu penyataan daripada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan ini. Sehingga ketika di dalam Kejadian 3 itu dosa masuk, ya, karena Adam dan Hawa mendengarkan suara ular, ya. Seharusnya Adam dan Hawa itu mendengarkan suara Tuhan, tetapi Adam dan Hawa mendengarkan suara ular, sehingga akhirnya kekacauan banyak terjadi di sana. Ya, artinya kalau kita melihat di zaman sekarang ini, aplikasi yang ada di zaman sekarang ini, maka terjadilah perceraian, ya, perpisahan, komunikasi yang rusak, pernikahan yang tidak manis, ya, seperti yang terjadi di Taman Eden sebelum dosa masuk, ya. Pernikahan yang tidak sempurna, pernikahan yang jauh daripada yang kita mimpikan, ya. Pernikahan yang sangat-sangat membuat menderita, ya. Itu terjadi karena memang realitas dosa itu sudah masuk di dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak mentaati Tuhan. Ya, menjadi pertanyaan adalah, meskipun dosa sudah merusak manusia sehingga pernikahan pun menjadi terkena dampaknya. Tapi mengapa pernikahan itu masih tetap perlu diperjuangkan? Karena memang pernikahan itu adalah tadi itu, ya, sebelum dosa masuk, pernikahan itu sudah ada, gitu, ya. Adam dan Hawa itu konsep pernikahan itu sudah jalan, dan itu terus diberikan kepada manusia untuk manusia boleh menikmati di dalam dunia kita yang tidak sempurna ini. Bahkan sekalipun di dalam pernikahan kita yang tidak sempurna, kita perlu belajar melihat bagaimana Tuhan melihat sebuah pernikahan, ya. Bagaimana Allah menghargai sebuah pernikahan dan seksualitas. Nah, kalau kita melihat, ya, pernikahan itu adalah ide dari Tuhan, ya. Tuhan memberkati pernikahan. Di dalam Kejadian kita melihat, ya, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan seorang penolong baginya, ya. Konsep itu bisa secara relasi yang luas sekali, bahwa manusia butuh pertemanan, butuh penolong, butuh persahabatan, ya. Nah, kalau di dalam konteks sempit, ya, pernikahan ini, ya, jadi manusia butuh sekali, suami membutuhkan seorang penolong, yaitu istri, ya. Nah, kemudian di dalam
masih di dalam Ulangan ayat pasal 20 ayat 7 dikatakan, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Jadi Tuhan memberikan perhatian bahwa pernikahan ini betul-betul suatu yang sangat penting di matanya, ya. Karena jelas karena jelas ya Bapak Ibu, pernikahan ini menggambarkan sebuah metafora, ya. Pernikahan sebagai metafora, penggambaran akan di dalam masa sekarang ini adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Nah, kalau kita melihat berikutnya di dalam kitab Amsal, ya, minumlah air dari kulamu sendiri dan minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri dan juga menjadi kepunyaan orang lain. Dan maksudnya jangan menjadi kepunyaan orang lain, ya. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Nah, ini bicara tentang masalah seks ya Bapak Ibu. Tuhan memang menginginkan manusia boleh menikmati seksualitas. Karena seksualitas pun adalah ide dari Tuhan dan ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kalau di dalam ayat ini, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Nah, jadi gambarannya adalah kita suami istri boleh menikmati seks itu, ya, boleh menikmati seks sebagai anugerah Tuhan, pernikahan juga sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga. Nah, kalau ini gambaran di sini adalah tempat tungku api ya, orang memanaskan badan begitu, perapian. Nah, selama api itu ada di dalam perapian, silakan api itu makin panas sesuai kebutuhan, makin baik, sesuai kebutuhan. Tapi kalau api itu berada di tempat yang sembarangan, bukan di tempatnya, maka api itu bisa membakar dan menghancurkan. Seks juga demikian. Ya, ketika seks itu berada di dalam relasi suami dan istri, maka seks itu memberkati dan mengikat, saling menguatkan sebuah pernikahan. Tapi kalau seks itu di luar pernikahan, itu seperti api yang bisa membakar, bisa merusak, bisa membawa kerugian yang besar. Ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan sangat menghargai seks gitu ya. Kalau di dalam Amsal 5 ini intinya adalah seks itu buatlah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sering, frequent ya. Tentu sesuai dengan kondisi masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi intinya suami istri boleh menikmati dan merayakan seksualitas itu dengan sukacita dan Tuhan hadir, ya, Tuhan memberkati, ya. Ada dikatakan dalam firman itu adalah diberkatilah, ya, diberkatilah sendangmu, ya, diberkatilah tempat tidurmu. Nah, Tuhan itu memberkati hubungan seks di dalam pernikahan, ya. Jadi artinya Tuhan sangat menghargai ya seksualitas yang dinikmati suami istri.
Jadi mungkin praktisnya adalah kita boleh laki dan perempuan boleh sama-sama punya hati menikmati anugerah Tuhan ini. Ya. Memang secara kebutuhan laki-laki lebih banyak membutuhkan, ya Bapak Ibu ya. Laki-laki eh, laki-laki memang lebih membutuhkan dalam hal seks ya, lebih banyak kebutuhan dia ya karena memang eh, kandung sperma itu di dalam sperma itu penuh di dalam kandung sperma itu bisa 2-3 hari kandung sperma itu bisa penuh dan ada dorongan untuk dikeluarkan begitu ya. Nah, tentu kalau sudah menikah di dalam hubungan seks tentu itu menjadi mempererat ya hubungan suami istri. Ya, salah satunya adalah suami merasakan dikasihi ketika dia dilayani dalam hal seksualitas ya. Yang lainnya adalah tentu tentu seorang wanita juga merasa saya sangat berharga ya karena kehadiran saya dibutuhkan oleh pasangan saya. Jadi di sini ada saling memberikan kasih dan di sini memang sesuai dengan kebutuhan kita manusia Bapak Ibu ya. Kita membutuhkan dikasihi, diterima, dihargai, dihormati. Nah, ketika kita memberikan kasih itu kepada pasangan kita, maka di situ kita dapat merasakan saya ini bermakna. Kehadiran saya ini signifikan. Nah, itu juga kebutuhan kita manusia. Kita punya kebutuhan sense of security dan sense of uh, signifikan. Ya. Satu kebutuhan rasa saya ini bermakna. Ya. Saya ini sense of security itu rasa aman karena kita dikasihi. Rasa bermakna itu ketika kita berarti bagi orang lain. Ya. Ketika kita saling melayani Bapak Ibu ya, eh, tubuh istri adalah milik suami, ya. Tubuh suami adalah milik istri. Nah, karena itu sangat baik sekali kalau suami istri itu saling melayani. Tentu sangat menyedihkan Bapak Ibu kalau suami istri tidak saling mau melayani. Saya menemukan orang-orang yang sharing kalau mereka uh, sudah pisah ranjang, ya. Hmm, sudah tidak lagi berhubungan seksual. Buat saya itu, sayang sekali. Kenapa? Karena kita bisa saling memberikan berkat. Kenapa kok saling menahan, gitu ya? Tidak, saling tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Ya, tentu hal itu membuat mudah sekali iblis masuk, ya. Iblis masuk ke orang yang ketiga misalnya, ya. Ada mudah sekali terjadi perselingkuhan di sana. Nah, nanti akhirnya merusak yang baik gitu ya. Pernikahan yang baik itu menjadi rusak kalau orang ketiga masuk. Nah, jadi tentu sangat perlu sekali Bapak Ibu ya kalau sebelum menikah orang mengerti konsep kebenaran ini ya. Lalu bisa membangun pernikahan yang seperti Tuhan mau. Karena pernikahan ini menggambarkan Kristus dengan jemaat. Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kristus yang berkorban buat jemaatnya. Ya. Kristus yang menikmati jemaatnya. Ya. Jadi sama, kita jemaat boleh taat kepada Kristus, menghormati Kristus, meninggikan Kristus. Sama itu gambaran suami istri ini kita bisa punya gambaran tentang bahwa nantinya ya, nantinya kita akan masuk seperti itu
secara lebih mendalam lagi. Sekarang ini memang misteri, ya. Tapi nantinya itu gambaran suami istri ini yang ada di dunia ini yang kita nikmati itu. Nanti setelah kita bertemu dengan Kristus, sekarang pun kita sudah sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Tapi nantinya kita akan mengalami lebih jelas lagi, ya, bahwa orang percaya ini sudah menjadi mempelai Kristus, ya. Setiap orang yang sudah percaya Kristus itu menjadi mempelainya. Tentu sangat indah sekali, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Kristus menghargai apa yang kita lakukan. Ya, kita merasakan betapa bermaknanya hidup ini, ya. Kita tahu bahwa sesuatu yang kita kerjakan ini Tuhan menghargainya. Tuhan mengapresiasinya. Ya, tentu yang kita lakukan di dalam kebenaran. Sehingga kita melakukannya dengan suatu sukacita dalam kehidupan ini. Karena kita tahu hidup kita ini bermakna. Yang kita kerjakan saat ini bermakna. Kata-kata kita ini bermakna, menjadi berkat. Yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, bermakna, menjadi berkat. Bapak Ibu mendengarkan pada saat ini, boleh belajar bersama-sama. Tuhan menghargainya. Apa yang saya bagikan saat ini, kita tahu Tuhan menghargainya. Sehingga kita pun juga akhirnya menghargai yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi sangat indah sekali kalau kita mengerti rahasia ini, ya. Kita menghargai bahwa tidak sia-sia apa yang kita lakukan buat Kristus. Karena Kristus menghargai apa yang kita lakukan, ya. Dalam hubungan seksualitas, Bapak Ibu, ya. Tentu suami sangat menghargai apa yang dilakukan oleh istrinya ketika melayani dia. Dan istri pun juga bisa mensyukuri dan menghargai, ya, karena memiliki pasangan yang mengasihi dia. Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan sesuatu, ya, kita bisa memberikan kebutuhan kepada pasangan, ya, itu sangat berarti sekali, ya. Jadi sangat sesuatu yang sangat kaya sekali. Jadi contoh misalnya kita membutuhkan oksigen, lalu kita bisa menghirup udara segar. Hanya karena kita tidak membayar saja, kita bisa menganggap biasa. Tapi padahal kalau seandainya kita perlu bayar, kita rela bayar mahal. Sama dengan air, Bapak Ibu, ya. Saya minum air ini. Kalau air ini kita masuk ke satu kondisi misalnya kapal yang di laut yang apa namanya, kapal yang kita berada di laut lalu kemudian kehabisan air, air itu menjadi sangat sangat berharga. Ya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita bisa memperoleh air itu, ya itu satu kehidupan. Tapi kalau kita tidak memperoleh air, kita bisa mati. Nah, gambaran itu juga bisa masuk di dalam seksualitas. Ya, ketika kita suami istri bisa menikmati seksualitas, betapa sangat berharganya, betapa sangat mahalnya. Saya hanya membayangkan kalau orang yang ada di dalam penjara, Bapak Ibu, ya. Ya, lalu mereka dihukum beberapa tahun misalnya. Lalu mereka tidak bisa berhubungan seksual suami istri. Saya dalam bayangan saya itu, ya. Kalau mereka disuruh bayar mahal untuk bisa punya waktu berhubungan seksualitas, ya, berhubungan seks itu, mereka pasti bayar mahal, Bapak Ibu, ya. Mereka pasti bayar mahal. Karena itu kebutuhan. Mereka bayar misalnya berapa ratus juta pun mereka akan rela bayar, ya. Dengan pasangannya tentu maksudnya. Tapi kan tidak boleh, ya, tidak ada aturan yang membolehkan. Saya belum tahu apakah sudah ada kebijaksanaan itu. Cuman maksud saya adalah sekarang ketika kita suami istri boleh
menikmati hubungan seksualitas ya, bagi kita yang sudah menikah, betapa kayanya kita boleh menikmati seks itu, ya. Kalau boleh dikatakan misalnya seks itu pakai nilai uang, berapa nilainya? Tentu sangat tak ternilai harganya. Nah, ketika kita boleh menikmati relasi seksualitas itu ya, makanya sungguh sangat berharga dan indah sekali ya, ketika suami istri itu saling rukun dengan bersama, lalu bisa menikmati keintiman, salah satunya adalah keintiman seks, itu suatu kekayaan, satu keindahan yang luar biasa ya. Kita boleh saling mendapatkan, saling memberkati. Nah, ini saya juga dapatkan dari Ray. Nah, jadi dari Ray Outland ini dia men-sharingkan pernikahan itu menjadi sangat berharga di mata Tuhan karena di Kejadian 2:18-25 pernikahan ini menjadi obat yang menyembuhkan dan memperbaiki ya. Pernikahan ini menjadi apa yang menjadi kebutuhan dari pria yang tidak baik kalau dia seorang diri saja, kesepian, kemudian mempunyai rekan untuk berbicara ya, kemudian saling memperbaiki ya. Pernikahan itu bisa menjadi satu alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk pasangan untuk menjadi lebih baik, menjadi better. Saling membentuk, besi menajamkan besi. Pasangan dipakai Tuhan untuk membentuk ya. Ketika mereka menjadi satu daging itu ya. Ada hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara besar. Saya itu membayangkan saya yang manusia yang rapuh dan lemah ini ya, bertemu dengan istri yang sama-sama kami rapuh dan lemah, manusia yang terbatas ini, bisa melahirkan, istri saya yang melahirkan. Istri saya bisa melahirkan 2 anak ya. Anaknya sudah kelas 1 SMA sekarang, yang laki, dan yang kedua udah 2 SMP. Luar biasa sekali. Dari pernikahan ini bisa ada anak-anak yang lahir ya, yang luar biasa, yang mereka bertumbuh dengan sangat baik ya. Saya mengucap syukur. Nah, pernikahan ini bisa dipakai Tuhan ya menjadi remedy ya. Bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa menolong pakai ya. Lalu di dalam Matius 19 ayat 3 sampai 8 ini ya, di situ dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Ya. Konsep menjadi satu daging ini di dalam perkataan ini ya dipakai 3 kali ya di dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jadi saya percaya dan yakin Bapak Ibu bahwa pasangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini adalah hadiah dari Tuhan. Pernikahan kita ini adalah hadiah dari Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan diceraikan oleh manusia. Jadi ini pekerjaan Tuhan ya. Pernikahan kita ini adalah keajaiban dan hadiah dari Tuhan. Ya. Kita boleh menghargainya. Karena itu ketika sekarang ini pernikahan kita ini tidak sempurna. Tidak seperti yang kita harapkan. Pernikahan ini punya nilai untuk diperjuangkan. Pernikahan kita ini punya kelayakan untuk kita mengusahakan ya menjadi pernikahan yang indah seperti yang Tuhan mau ya. Pernikahan kita ini sisa dan remnant dari Taman Eden yang masih baik, yang kita bisa nikmati ya. Kalau kita menghargainya Bapak Ibu ya, 5 tahun misalnya sekarang ini pernikahan kita menghadapi kesulitan, kita bertahan 5 tahun dalam pernikahan itu bisa ada perubahan sehingga pernikahan itu menjadi baik.
Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20 kita melihat pernikahan kita ini terus disertai Tuhan. Karena ketika kita udah percaya Kristus, kita ini menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Anggota tubuh Kristus yang Tuhan tidak pernah lagi meninggalkan kita. Di sini ada theology of the body, ya, teologia tubuh. Bahwa tubuh kita ini, mata kita ini, alat kelamin kita ini, semua organ-organ tubuh kita ini adalah milik Kristus, bagian tubuh Kristus. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini. Ya, sehingga memang dikatakan jangan dipakai untuk melakukan pelacuran, ya, melakukan perzinahan, melakukan sesuatu yang dipakai untuk hal yang tidak benar. Karena tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, jadi artinya mengapa kita pakai otak kita ini untuk pornografi misalnya? Ya, jadi ini pembelajaran buat kita bersama Bapak Ibu bahwa mengapa kita pakai anggota tubuh kita yang merupakan tubuh Kristus ini, tubuh kita yang real ini. Nah, mengapa kita pakai tubuh kita ini untuk pelacuran, untuk sesuatu yang tidak kudus, ya, tidak memuliakan Tuhan. Pernikahan kita penting karena Tuhan menganggap pernikahan kita ini disertai oleh Dia, ya. Kita terus disertai Tuhan. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 31, pernikahan kita ini suami mengasihi istri, istri menghormati suami, ya. Nah, pernikahan ini menjadi show, ya, menjadi tempat kalau di dalam kita pergi ke mall gitu ada tempat tempat untuk contoh percontohan, ya, pakaian atau apa. Nah, pernikahan kita ini menjadi percontohan. Orang bisa melihat Injil melalui pernikahan kita. Orang bisa melihat kasih Kristus kepada jemaatnya melalui pernikahan kita. Ya. Jadi karena itu pernikahan kita ini sangat-sangat penting. Nah, kalau boleh dilihat seperti ini, ya, di sini adalah ketika suami berlindung kepada Kristus, ya, ya, berada di dalam payung, ya, payung Kristus, ketika dia taat kepada Kristus, lalu ini gambaran Kristus mengasihi jemaatnya, Kristus mengasihi umatnya, ya, dia rela mati, dia rela menyerahkan nyawanya, habis-habisan dia memberikan hidupnya buat kita, kita sangat dikasihi. Nanti kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kan di dalam nabi-nabi itu kan gambaran ada Hosea yang menikahi pelacur, ya. Pelacur itu udah dinikahi tapi kemudian terhilang lagi, kemudian Hosea mencarinya lagi. Nah, gambaran itu adalah seperti kita Bapak Ibu. Kita juga adalah seorang yang terhilang, Tuhan mencarinya, ya, dan menemukan kita kembali untuk menjadi pasangannya yang Tuhan ingin kita bersamanya selamanya di dalam kekekalan. Nah, gambaran seperti itu boleh menjadi satu gambaran tentang kehidupan suami istri yang sekarang ini, bahwa suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya. Itu gambaran Kristus dengan jemaatnya. Oke. Nah, ini saya pikir saya titik poinnya tadi di dua saja, bahwa pertama tentang apa itu pernikahan dan mengapa pernikahan itu sangat penting, ya. Nah, ini tambahan tulisan yang saya ambil dari internet, dari tulisan Ray Ortlund. Pernikahan diciptakan untuk membuktikan kasih Kristus kepada mempelai wanitanya, yaitu gereja.
Hubungan kita di dunia meskipun dirusak oleh dosa, dapat mengarahkan kita menuju kenyataan sejati dan hakiki dan memberi kita harapan. Ya. Ada Kristus yang mengasihi mempelai wanitanya. Pernikahan bukanlah penemuan manusia, ini itu adalah wahyu ilahi. Desain ini tidak pernah merupakan susunan kelenturan tak terbatas yang kita buat sendiri. Itu diberikan kepada kita pada awal segala sesuatu sebagai kepastian yang bersinar terang dan memiliki makna kekal. Ya, pernikahan itu masuk di dalam kekekalan Kristus dengan jemaatnya. Dan kita boleh menikmati bumi dan langit yang baru di sana bersama Kristus dalam kekekalan. Karena itu Bapak Ibu, kita dipanggil di dunia ini untuk mencari yang terhilang supaya mereka pun boleh menikmati kekekalan bersama dengan Kristus dalam kebahagiaan yang kekal, yang indah. Ya. Di dunia kita memang menemukan banyak penderitaan, tapi itu sebentar saja ya, dibandingkan kekekalan yang tidak terhitung waktunya. Kita mungkin tidak selalu bisa mewujudkan kemegahan dari pernikahan yang sebenarnya ya. Tak satu pun kita melakukannya dengan sempurna. Namun kita tidak punya hak untuk mendefinisikan pernikahan itu ya kembali. Kita punya banyak alasan untuk menghormatinya ya. Ada orang mendefinisikan pernikahan itu laki dengan laki ya. Boleh laki dengan laki menikah, perempuan dengan perempuan. Ya, tetapi itu bukan seperti yang Tuhan mau. Ya, jelas kita ikut aturan main Alkitab, laki, satu perempuan. Menikah selamanya semasa di dunia ini. Saya mendambakan pemulihan kepercayaan diri yang penuh sukacita dalam pernikahan seperti yang Tuhan berikan kepada kita pada awalnya. Hal ini memerlukan kita kembali kepada ajaran Alkitab dengan rendah hati dan bijaksana. Kita tidak akan pernah melihat seksualitas kita dipulihkan tanpa kembali kepada kitab suci. Ya. Oke. Alkitab membantu kita melihat bahwa kita hidup dalam semesta ini ya. Di mana realitas hakiki bersifat relasional. Artinya relasi ini sesuatu yang sangat-sangat hakiki ya. Satu yang realitas yang sangat-sangat inti. Satu realitas kita didesain untuk berelasi ya. Kepemimpinan tidak sampai kepada kita secara historis sebagai artefak dari patriarki yang menindas. Hal ini dimulai dari surga yang turun ke dunia secara ciptaan sebagai jalan menuju perkembangan umat manusia. Artinya Kristus melayani jemaatnya, suami melayani istrinya. Ini sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk kepemimpinan yang melayani. Ketika kita cukup mempercayai Tuhan untuk menerima kisahnya tentang kejantanan ya, tentang manhood and womanhood ya, kualitas hubungan pernikahan kita saat ini dapat membuka kemungkinan-kemungkinan lebih dalam daripada yang dapat kita ciptakan berdasarkan narasi pribadi atau budaya kita sendiri. Jadi kita belajar menerima kisah Kristus tentang kewanitaan, tentang kepriaan. Kualitas hubungan pernikahan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih dalam lagi. Ya. Langkah pertama dalam setiap pernikahan untuk kembali ya kepada menuju cita rasa Eden, cita rasa pernikahan di Taman Eden yang pertama-tama ya. Meskipun sekarang ini tidak sempurna, namun nyata adalah dengan tidak menutupi penderitaan kita ya, dengan kalau di Taman Eden waktu Adam dan Hawa berdosa, dia menutupinya dengan pakai tanaman begitu ya. Itu gambaran menutup diri dari Tuhan dengan usaha sendiri,
membereskan masalah dengan usaha sendiri, itu adalah pengobatan yang salah. Langkah yang pertama adalah mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa, perlu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui penipuan dan dosa-dosa kita dengan penuh kejujuran ya, di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi melalui terbuka, melalui datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan, ya, menerima Kristus, karyanya. Tanpa perdamaian dengan Tuhan, kita pasti akan menghancurkan perdamaian yang kita inginkan satu dengan yang lain. Jadi artinya suami istri perlu sekali berdamai dengan Allah sebelum dia bisa berdamai dengan dirinya dan lalu berdamai dengan pasangannya. Ya. Kalau orang tidak bisa menerima dirinya, sulit dia menerima pasangannya. Hanya Tuhan yang melihat dampak penuh dari kejatuhan kita. Hanya Tuhan yang mampu menanggung hukuman terakhirnya dan dia akan melakukannya melalui Yesus Kristus. Ya, kabar baiknya Tuhan sudah rela mati untuk mendamaikan kita, menerima kita apa adanya, sehingga kita juga bisa menerima diri kita, menghargai diri kita, untuk kita bisa menghargai pasangan kita. Ya. Hal yang paling luar biasa mengenai pernikahan saat ini bukan bahwa hal itu dapat menimbulkan masalah, namun kita masih mempunyai keistimewaan ini sama sekali. Ketika Tuhan dengan adil mengusir manusia dari Taman Eden, Dia tidak mengambil kembali pemberian itu, yaitu pernikahan, yang kita masih boleh menikmati pernikahan. Dia membiarkan kita menyimpan pemberiannya yang tak ternilai harganya, meski terkadang kita menyalahgunakannya. Namun yang perlu diketahui oleh setiap pasangan suami istri adalah bahwa pernikahan mereka adalah remnant, ya, peninggalan dari Taman Eden. Inilah sebabnya mengapa setiap pernikahan layak untuk diusahakan, layak untuk diperjuangkan. Pernikahan yang penuh pengharapan kepada Tuhan tak lain adalah pancaran sinar Taman Eden. Berseri-seri penuh pengharapan hingga kesempurnaan akhirnya pulih kembali. Pernikahan kita memiliki potensi dengan rahmat-Nya untuk membawa penebusan ke dalam dunia yang rusak. Yang kita dipulihkan melalui pernikahan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu pernikahan kita yang tidak sempurna ini patut dirayakan. Ini yang terakhir ini ya. Langit baru dan bumi baru akan diciptakan untuk pernikahan Kristus dan mempelai wanitanya. Nah, disinilah. Jadi gambaran pernikahan di dunia ini menggambarkan pernikahan di dalam kekekalan. Seluruh realitas kosmis hadir sebagai tempat berbulan madu, abadi, suami sempurna dengan mempelai sempurna dalam kebahagiaan perkawinan selama-lamanya. Di sana Bapak Ibu, di dalam setelah kita bertemu dengan Kristus di dalam bumi dan langit yang baru ya, surga, bumi, langit yang baru ya. Disitulah ada bulan madu yang kekal ya. Kalau di dunia ini bulan madu beberapa waktu saja ya, setelah itu menghadapi realita kelemahan masing-masing ya, masuk dalam apa adanya pernikahan yang tidak seperti yang kita inginkan tapi diperjuangkan ya. Nah, tapi nanti di dalam kekekalan bersama Kristus itu bulan madu selamanya. Pernikahan manusia selalu dimaksudkan oleh Tuhan sebagai bisikan kenabian tentang pernikahan kekal. Sampai di sini saya berikan waktu kita sharing. Silakan Bapak Ibu boleh men-sharingkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, lalu mau bertanya, kita saling tukar pikiran. Di sini sama-sama kita saling belajar. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu ya. Saya sangat menghargai. Silakan Bapak Ibu kita saling tukar pikiran satu dengan yang lain. Silakan kalau ada yang mau mengutarakan pendapat sesuatu, kita saling belajar, saling melengkapi. Silakan. Pak, mau tanya Ya. Pak, kalau masih single terus gimana Pak? Kalau sudah menghadap Tuhan duluan terus gimana Pak? Berarti kan nggak ada bulan madunya Pak. Gimana dong Pak? Oh ya, kalau yang masih single tidak ada bagaimana? Silakan yang lain menanggapi, boleh. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau yang masih single bagaimana? Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Silakan.
Bagaimana dengan yang masih single? Tidak ada bulan madunya ini? Ada pendapat? Ya, yang jelas kita ketika udah percaya Kristus, kita dalam mempelai Kristus. Ya, kita akan mengalami bulan madu keindahan di dalam kekekalan bersama Kristus. Tapi kalau masih diberikan kesempatan untuk menikah, berarti boleh menikmati bulan madu dengan pasangan kita di dalam pernikahan kita. Ya, itu saja. Jadi menikah dulu ya. Jadi Jenny yang masih single bisa dapat pasangan, nanti kemudian baru menikmati bulan madu. Jadi pasti Tuhan kasih kalau Tuhan kehendaki menikah. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain memberikan pertanyaan, masukan, atau saling memperlengkapi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Jenny. Ada yang lain yang ingin men-sharingkan, Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Kita saling memperlengkapi. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan juga boleh? Apakah ada yang ingin melengkapi? Bu Lili mungkin? Oh, Pak Lili atau Bu Lili? Belum, Pak. Makasih. Oh ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin ingin memberikan pendapat? Terima kasih ya yang sudah Jenny yang sudah bertanya ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan, boleh? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Terus Silakan. kalau misalkan sudah punya pasangan gitu, terus pas waktu pasangannya meninggal di dunia terus menikah lagi, nanti kalau di surga itu berarti bulan madunya sama siapa, Pak? Masih sama pasangan yang pertama sama pasangan yang kedua gitu, Pak? Atau pasangan yang terbaru atau pasangan yang pertama? Oh ya, Makasih. oke. Terima kasih, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi dari masukan, dari pertanyaan dari saudara Yeni ini? Terima kasih ya, ini Mas, saya sangat menghargai pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu ingin menanggapi dulu yang ditanyakan oleh saudara Yeni. Jadi kalau sudah menikah, pasangannya meninggal, lalu menikah lagi, lalu nanti di surga bulan madunya dengan yang mana ini? Begitu ya. Silakan ada yang ingin memberikan pendapatnya. Saya, Pak Daniel. Silakan Bu Nancy. Kedengeran ya suaranya? Jelas Bu Nancy. Terima kasih. Silakan. Oke, ya, terima kasih pada Pak Daniel untuk kesempatannya. Jadi kalau saya boleh menjawab, tadi ditanyakan oleh Bu Yeni ya, nanti di sorga itu tidak ada yang namanya kontak fisik antara manusia dengan manusia ya. Kalau kita belajar eskatologi itu lebih mendalam, di mana di surga nanti itu kita lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan, ya kan? Jadi bahkan mungkin kita juga tidak saling kenang-kenangan itu ada, tapi tidak saling mengenal secara secara nyata gitu. Nah itu kan itu sebaiknya dipelajari nanti kalau memang Pak Daniel punya kesempatan untuk membuka tentang eskatologi, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang akan kita lakukan di surga nanti. Karena di surga itu udah nggak ada lagi yang hubungan seperti itu ya. Kalau Pak Daniel bicara soal bulan madu, ya bulan barunya kita itu kita akan 24 jam sehari itu kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak bicara soal physically touch ya, tentang sentuhan fisik, karena itu sudah kita alami di bumi. Gitu. Nah, dan menanggapi yang single tadi, memang ada baiknya para single itu dipersiapkan untuk memasuki dunia pernikahan supaya ketika mereka menjalani masa single mereka dan kemudian membangun hubungan dengan pasangan
hidup yang Tuhan telah berikan, mereka menjalaninya dengan kekudusan Tuhan. Gitu. Jadi apa namanya, kehidupan yang kita alami di bumi ini dan nanti yang akan kita alami di surga itu akan sangat berbeda. Tidak seperti yang kita alami sekarang, ya, akan sangat berbeda. Kayaknya gitu aja Pak Daniel yang saya bisa sampaikan. Ya, terima Pak kasih Daniel. Bu Nancy sudah membantu ya. Jadi ini ada masukan, di surga tidak ada kawin mengawinkan ya. Lalu dari Bu Neno ini ya, dari Bu Enda, darah dan daging tidak ada bagian dalam surga. Jadi ini sebuah penggambaran bahwa kalau ada dari Pak Lili itu, di antara kami ada 7 bersaudara, misalnya ada di dalam Matius 22 ya, dari Pak Lili. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan yang karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya, demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapa di antara ketujuh orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi terima kasih ya yang sudah memberikan ini. Jadi artinya yang dimaksudkan bulan madu di sini adalah gambaran bulan madu suami istri di dunia ini, ya, adalah gambaran nanti diarahkan setelah kita meninggal, kita bersama dengan Kristus, kita berbulan madu dengan Kristus, begitu. Kita sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki, ini penggambarannya ya, penggambaran pernikahan di dunia ini sebagai penggambaran supaya kita lebih punya gambaran jelas tentang di dalam kekekalan itu ada bulan madu kita dengan Kristus. Jadi bukan bulan madu saya dengan istri saya setelah meninggal. Itu bukan ya, tapi setiap orang yang sudah percaya Kristus adalah mempelai Kristus. Itu saja. Ya. Oke. Silakan untuk, tapi baik sekali ya. Jadi Saudara Jenny bertanya ini baik sekali karena supaya jelas. Jadi yang dimaksud adalah bulan madu kita nanti di dalam kekekalan itu adalah kita dengan mempelai Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, gitu. Bukan manusia dengan manusia yang karena di dalam kekekalan sudah berbeda. Silakan rekan-rekan yang ada mau menambahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi? Silakan. Ya, kabel ini ada untuk memperlengkapi keluarga ya. Kita rindu sekali kabel ini bisa memperkuat kehidupan suami istri. Sangat baik buat yang belum menikah pun mereka juga bisa belajar untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi kabel juga sudah ada course-nya, jadi materi-materi yang sudah 1,5 tahun lebih ini bisa dipisahkan menjadi merit course, parenting course, sama life skill course ya. Jadi ini harapannya boleh juga nanti bermanfaat buat gereja-gereja, buat sekolah-sekolah teologi, buat universitas maupun anak SMP, SMA pun bisa memanfaatkan ada materi-materi yang bisa berguna, contoh untuk tentang mengatur emosi ya, dengan prinsip yang sederhana ya, tapi bisa mengekspresikan emosi, jadi membuat anak-anak lebih cerdas. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kita akan tutup di dalam doa ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan tutup di dalam doa ya.
Apakah boleh minta penginjil Nancy, pendeta Nancy untuk boleh tutup kita di dalam doa? Oh, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita sore hari ini. Kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah ini, di mana sore ini tadi kami belajar bersama tentang kehidupan dalam pernikahan, khususnya tentang membahas tentang kehidupan seks yang sehat bagi pasangan suami istri. Kami berdoa biar materi ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya, dan boleh juga memberkati banyak orang di dalam komunitas kami masing-masing. Berkati Pak Daniel, berkati Ibu Maria, berkati anak-anak dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, dan melalui kehidupan mereka, melalui talenta, melalui pikiran-pikiran yang Tuhan telah anugerahkan pada Pak Daniel dan Ibu Maria, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di Kota Malang ini. Terima kasih Bapak, berkat setiap kami yang sudah ikut ambil bagian dalam Zoom kabel sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nancy.